Bab 175. Cara mati yang konyol. Bom, brang, jeger. Malam yang sunyi menjadi sangat tidak tenang. Adegan pertempuran tiga orang sangat menggemparkan. Rumah-rumah di desa kecil ini hancur satu persatu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan tanah penuh dengan darah. Pada saat ini, di puncak bukit lebih dari 10 mil jauhnya, Adrian Kin dan yang lainnya yang sedang menunggang kuda perang menyaksikan arah Harley Ye dengan gugup. Meskipun jarak mereka jauh, tapi mereka masih bisa mendengar suara pertempuran yang keras. Bahkan permukaan tanah di dekat mereka juga sedikit bergetar. Selain itu ada aura darah yang melayang. Hal itu membuat mereka yang merupakan para jenderal yang sering melakukan pertempuran tampak tidak tenang. "Jenderal, kita tunggu sebentar." Sebelum orang itu selesai berbicara, Adrian Kin berkata dengan suara berat, "Itu bukan pertempuran yang bisa kita campuri." Teknik kutukan darah. Di desa kecil yang bobrok, pria berjubah darah menggunakan teknik rahasia untuk menyegel Jeanne yang terus menyerangnya. Dia sepertinya sudah menyadari bahwa meskipun puppet ini hanya memiliki kekuatan di alam Zen Yang, tapi serangannya sangat ganas, terutama ketika di saat dia sudah setengah mati. Tidak peduli seberapa lemah serangannya, itu juga cukup untuk melukainya. Shoo. Pada saat ini, Harley Ye menyerangnya dari belakang, sebuah pedang menembus dadanya. "Ah!" Pria berjubah darah itu menjerit, mengayunkan pedang pembunuh dan satu serangan pedang memotong lengan Harley Ye. "Bunuh! Bunuh!" Keduanya, satunya bergoyang ke kiri dan ke kanan, satunya lagi terhuyung-huyung, satunya seperti raja kejahatan, yang satunya seperti iblis yang hebat. Mereka memancarkan aura darah, memegang pedang pembunuh, dan sudah sangat kewalahan. Wek, wek. Pertempuran berikutnya sangat mengerikan. Keduanya menggila saling menebas dan memotong. Pertarungan sangat intens. Pria berjubah darah dipukuli hingga menggila. Harley Ye seperti kecoa yang tidak bisa dibasmi. Keuletannya jauh melebihi bayangannya. Entah sejak kapan, desa kecil yang hancur itu menjadi tenang. Harley Ye jatuh, energi sejati di seluruh tubuhnya benar-benar terkuras habis. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri lagi. Harley Ye terluka parah, tubuhnya babak belur, yang bisa dilihat darinya hanyalah darah. Satu lengannya terpotong, beberapa tulang rusuknya patah, bahkan tulang belakangnya terlihat. Cederanya jauh lebih serius dibandingkan dengan ketika pertandingan murid luar gerbang luar. "Bunuh, bunuh, bunuh!" Di sisi lain, pria berjubah darah datang dengan rambut acak-acakan. Seperti iblis, tatapan matanya menakutkan, wajahnya tampak ganas dan tangannya masih memegang pedang yang berlumuran darah. Keadaannya juga tidak lebih baik. Ada banyak luka yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Salah satu lengannya terpotong dan hanya tersisa separuh kepala. Kekuatan spiritualnya sudah terkuras habis dan senjata spiritualnya pun sudah hilang. Pada saat ini, kalau seorang manusia menendangnya, mungkin dia tidak akan bisa berdiri lagi. Di sisi lain, ketika melihat pria berjubah darah itu berjalan mendekat, Harley Ye menggerakkan tubuhnya dengan susah payah, tapi bagaimanapun dia juga tidak bisa berdiri. Dia tidak memiliki sedikit pun energi yang bisa digunakan. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya. "Guru, aku mungkin akan mengecewakanmu." Harley Ye tersenyum lelah, berjuang mati-matian melawan kultivator alam Lingsu. Pada akhirnya dia kalah. Kemudian, saat matanya kabur, permukaan tanah mulai sedikit bergetar. Begitu didengar dengan seksama, itu adalah suara sepatu kuda. "Dewa, jangan takut, Adrian Kin ada di sini." Dari kejauhan, Harley Ye mendengar Adrian Kin datang dengan menunggangi kuda. Adrian Kin memakai jirah dan memegang pedang naga, benar-benar seorang jenderal yang memimpin ribuan pasukan. Tembakan panah. Para prajurit kerajaan Zhao yang datang dengan menunggang kuda, semua menarik busur mereka dengan erat dan mengarahkannya pada pria berjubah darah itu. "Shoo, shoo."
Shoo. Segera, akan panah ditembakkan, jumlahnya sangat banyak, seperti hujan panah yang menghujani pria berjubah darah. Melihat ini, pria berjubah darah itu tampak sangat ketakutan, matanya terbelalak dan pupil matanya tiba-tiba menyusut hingga seukuran ujung jarum. Meskipun panah-panah tersebut ditembakkan oleh manusia biasa dan kekuatannya dapat diabaikan, tapi keadaan pria berjubah darah saat ini tidak jauh berbeda dengan orang biasa. Kekuatan spiritualnya habis dan dia tidak memiliki kekuatan spiritual untuk melindungi tubuhnya. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berjalan. Saat ini tidak peduli seberapa lemah serangan yang diluncurkan, serangan itu masih bisa merenggut nyawanya. Tidak. Pria berjubah darah itu terhuyung mundur, merasakan seluruh tubuhnya dingin, seolah separuh tubuhnya telah diseret ke neraka. Shoo. Hujan panah tidak bersimpati dan langsung menenggelamkannya. Satu persatu menusuk tubuhnya, seluruh tubuhnya seperti jerami, penuh dengan panah panjang. Serang. Adrian Kin bergegas menyerang lagi dengan kecepatan paling cepat. Dia sudah mengayunkan pedang naganya. Kuda perang berlari kencang dan kepala pria berjubah darah yang sudah cacat langsung dipenggal di tempat. Samar-samar terlihat, mata kepala pria berjubah darah terguling itu dipenuhi dengan kemarahan, ketakutan dan depresi. Seorang kultivator alam Lingsu dipenggal oleh manusia biasa. Di dunia kultivator, meskipun basis kultivasinya bukan yang terkuat, tapi cara matinya adalah yang paling konyol. Bagus. Setelah melihat pria berjubah darah kalah, Harley Ye tanpa sadar berteriak keras, matanya yang kabur juga sudah sedikit tertutup. Dalam pertempuran ini, rekornya cukup membanggakan. Harus diketahui bahwa yang dia hadapi adalah Master Alam Lingsu, itu dua alam di atasnya. Meskipun ditambah dengan kekuatan jalan iblis dan memiliki cambuk besi misterius, serta ada bantuan Jeanne, tapi rekor ini mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Dewa, Adrian Kin dan yang lainnya berkumpul. Masih ada napas, cepat. Adrian Kin buru-buru melangkah maju, menggendong Harley Ye dan bergegas kembali ke istana kerajaan Zhao dengan kecepatan tercepat. Di malam yang gelap, di tengah pegunungan kerajaan Zhao, di puncak gunung yang menjulang tinggi, seorang pria tua berjubah ungu yang duduk bersila perlahan membuka matanya dan melihat ke satu sisi. Kenapa malam ini begitu larut? Seharusnya sudah kembali sejak tadi. Orang tua berjubah ungu itu sedikit mengernyit. Dasar tua bangka, keluarkan aku. Teriakan dingin datang dari tungku pembuatan pil di samping, kakekku tidak akan melepaskanmu. Berisik. Orang tua berjubah ungu itu mendengus dingin dan langsung menutup tungku pembuatan pil. Istana kerajaan Zhao, David Zhao dan Adrian Kin berdiri di depan sebuah tempat tidur yang nyaman. Mereka menatap Harley Ye yang pingsan dengan ekspresi nyeri. Tidak heran mereka seperti itu semua karena Harley Ye saat ini terlalu aneh. Meskipun dia pingsan, tapi suara tulang terus-menerus terdengar dari tubuhnya. Luka-luka di sekujur tubuhnya mengeluarkan asap hijau dan sembuh perlahan. Daging yang busuk dibuang dan daging yang baru tumbuh, bahkan lengannya yang terpotong sudah perlahan tumbuh. Benar, pelatihan tubuh barbar lagi-lagi mulai berjalan otomatis. Kehebatannya tidak bisa dipahami oleh David Zhao, Adrian Kin dan yang lain yang bukan merupakan kultivator. Dewa ternyata memang tidak bisa dibandingkan dengan kita. Mata David Zhao dipenuhi dengan kekaguman. Yang mulia, apakah kita perlu mengirim pesan ke Sekte Han Yue? Adrian Kin menatap David Zhao, jika terjadi masalah pada dewa di sini, kita tidak bisa menanggung tanggung jawab ini. Hal yang kamu katakan sangat benar, lebih baik sampaikan pesan kepada mereka. Aku akan pergi menanganinya sekarang. Adrian Kin buru-buru berjalan keluar. Ketika berjalan hingga ke pintu istana, dia tidak lupa membungkuk hormat kepada seorang gadis berusia 12-13 tahun yang berjalan masuk, putri.
Paman Qin. Gadis itu sedikit ceria, dia tersenyum, memperlihatkan dua gigi taring kecil yang putih dan dua lesung pipit kecil yang sangat lucu. Dia seperti seorang peri. Gadis ini adalah putri kandung David Zhao, putri kerajaan Zhao, Rani Si. Sudah begitu larut, kenapa putri datang ke ruang istana? Adrian Qin tersenyum dengan lembut. Aku dengar ada dewa datang, aku datang melihatnya, hehehe. Rani Si tersenyum dan berlari masuk tanpa menunggu Adrian Qin berbicara. Tapi segera, dia diseret keluar oleh David Zhao. Bersambung.